Nah, oke, kita akan lanjut mengkonfigurasi sesuai dengan soalnya ya. Kita X dulu, lalu kita simpan dulu di sini. Ini juga. Nah, kita akan langsung lanjut ke Winbox-nya karena kita akan lanjut mengkonfigurasi. Nah, kita lihat ke soal. Nah, di soal itu kita disuruh untuk membuat firewall agar IP 2 sampai IP50 ini tidak dapat terhubung atau tidak dapat ngeping ke router. Lalu juga kita disuruh untuk IP 51 sampai 100 itu tidak dapat ngeping ke klien wireless. Lalu juga di sini buat rule agar akses router tercatat dan login dan tersimpan di disk. Oke, kita pertama-tama akan buat si nomor 8 ini. Si 2 sampai 50 ini tidak dapat ngeping ke router. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke IP, masuk ke firewall, lalu kita masuk ke NAT terlebih dahulu ya. Nah, di NAT ini kita akan menghubungkan internet ke si Winbox-nya. Nah, di sini kita akan milih RRC NAT atau Resource NAT. Lalu di out interface-nya kita akan pilih Ether 1 internet tentu saja. Jadi intinya itu resource NAT ini kita akan mengubah IP private menjadi IP publik. Jadi kita itu bisa berinternetan gitu, bisa terkoneksi dengan internet. Lalu kita langsung masuk ke action. Nah, di si action ini kita masuk masqueraded. Nah, di masqueraded itu artinya adalah topeng atau menyamarkan. Jadi kita itu menyamarkan IP private kita menjadi IP publik gitu. Oke, kita lanjut. Kita langsung apply aja lalu oke. Sip. Nah, kita langsung masuk ke filter rules. Nah, di filter rules ini atau filter. Jadi kita itu akan membuat sebuah filter di mana sebagian jaringan itu ada yang bisa mengakses atau ada yang bisa yang tidak akses. Karena kan kita tidak mungkin membuat semua orang itu mengakses internet kita gitu. Jadi kan kalau semua orang bisa mengakses internet kita, pastinya akan rawan akan hacker dan lain sebagainya. Jadi kita akan membuat filters. Nah, kita akan tambah. Nah, di sini kita akan ubah menjadi input. Oke, lalu di sini ada resource address. Nah, resource address-nya ini kita akan sesuaikan dengan soal. Dimana kan kita akan mengblok untuk IP 2 sampai 50 ini tidak akan bisa ngeping ke router. Jadi kita tinggal masukkan aja 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, kita juga nambahkan destination address di mana destination address itu adalah tujuan address. Jadi resource address atau enggak atau IP 2 sampai 50 ini jika bertujuan kepada 192.168.101 atau si router itu akan kita blok gitu. Jadi resource dari IP 2 sampai 50 ini kita akan blok jika dia akan menuju si router atau si 100 IP 101 ini. Untuk cara kita ngebloknya kita akan masuk ke action. Nah, di action ini kita ubah menjadi drop. Drop itu artinya kita ngeblocking. Jadi kita tidak bisa mengakses internet atau mengakses ke si jaringan ini destination yang kita tadi ubah yaitu 101. Oke, kita langsung apply saja. Lalu oke. Kita juga tambahkan satu lagi sesuai sama seperti tadi ya. Input lalu ini ya sama 192.168.102 sampai 192.168.150. Nah, destination-nya ini kita ubah menjadi destination si mikrotiknya. Jadi untuk IP 2 sampai 50 ini dia tidak akan bisa terhubung dengan internet
Oke, karena kita blokir si IP mikrotiknya gitu. Yaitu IP-nya ini ada di sini ya, 192.168.773. Itu 192.168.77.3. Oke, kita actionnya juga ubah menjadi drop API. Oke, nah kita akan coba cek di mikrotiknya, di Windows XP-nya, karena dia kan sebagai klien. Kita cek dulu untuk statusnya. Di sini itu dia itu IP-nya 22. Berarti seharusnya dia itu terblokir untuk menghubungkan ke IP routernya. Kita coba ya, ping 192.168.100.1. Seharusnya ini tidak bisa. Request timeout, berarti sudah terblokir ya, dia tidak bisa terhubung ke router. Oke, kita coba ganti IP-nya menjadi di atas 50. Kita properties, lalu ini. Nah, di sini kita coba DHCP juga. Ternyata tadi tidak DHCP, guys. Karena kan kita mau menghubungkan DHCP-nya. Jadi kita coba ubah ke DHCP dulu. Refresh. Kita coba cek lagi ya. Properties. Ini sudah DHCP ya. Kita akan cek ke support. Nah, dia udah DHCP dan terhubung ke dua-dua. Berarti ini emang sudah terhubung ya antar DHCP-nya. Oke. Kita lanjut, kita akan mengubah si IP-nya. Jika IP-nya di atas 50, apakah tetap terblokir atau tidak? Seharusnya tidak terblokir. Kita coba 55 saja. Lalu define dan ininya juga kita ubah. Prefix 25 itu 128. Di sininya itu 192.168.100.1 karena gateway-nya. Oke. Nah, kita coba cek ke terminal command prompt. Kita ping 192.168.100.1. Seharusnya bisa karena kan kita ngeblokirnya IP 2 sampai 50. Sip, bisa karena dia itu IP-nya di atas 50. Oke. Kita akan lanjut ke part berikutnya.